Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ani Yuni Rosida, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang berperan penting memajukan pendidikan di Indonesia. Beliau merupakan tokoh pelopor dan pendiri Taman Siswa yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Indonesia yang dilantik setelah kemerdekaan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup untuk tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini, pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan juga diibaratkan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau juga mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana siswa diibaratkan benih tanaman yang ditanam di lahan yang namanya sekolah. Pendidikan sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Sesuai kodrat zaman, pendidikan saat ini lebih menekankan pada kemampuan anak yang sesuai dengan keterampilan abad 21, yaitu meliputi keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Sedangkan sesuai kodrat alam, erat kaitannya dengan visi pendidikan yang harus berorientasi pada lingkungan, sosial budaya, dan seni yang ada di sekitar. Hal ini menjadikan pendidikan masyarakat sebagai ruh bagi pendidikan lainnya. Dengan kata lain, segala bentuk aktivitas pendidikan tidak boleh dilepaskan dari pendidikan masyarakat. Inilah peran penting pendidikan. Peran pendidik di Indonesia tidak lepas dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Tiga semboyan ini memiliki arti yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu di depan menjadi contoh atau panutan, Ing Madya Mangun Karso, yaitu di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan, dan Tutwuri Handayani yang artinya memberikan dorongan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya lebih berorientasi kepada diri saya sebagai guru, bukan berpusat kepada murid. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan sepenuhnya untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Kemudian, saya lebih mementingkan peningkatan kemampuan kognitif murid saya daripada pembentukan karakter murid. Berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendidikan anak bukan pendidikan yang berorientasi pada hasil, tetapi proses pendidikan anak itu sendiri. Seorang anak belajar dari pengalaman ke konsep, dari konkret ke abstrak. Idealnya, seorang anak tidak sekedar memiliki ide atau gagasan, tapi bisa menghasilkan sebuah karya meski dari kacamata orang dewasa, karya yang dihasilkan itu tidak benar. Saya juga memandang semua anak itu sama.
Yang saya maksudkan adalah semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran, yang mana saya menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Dikarenakan saya kurang mengenali karakteristik murid-murid saya dan menyamaratakan kecepatan mereka dalam menerima pembelajaran. Saya beranggapan bahwa siswa ibarat kertas putih. Kita sebagai guru adalah penulis yang akan memberikan warna pada kertas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu, pembelajaran monoton, kurangnya variasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan kurang tepat, dan saya tergerak untuk melakukan perubahan pemikiran dan perilaku. Saya merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber belajar yang lain, seperti sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar anak. Pembelajaran terpusat pada murid dan guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator. Tugas guru menuntun, bukan menuntut. Kini saya juga memahami bahwa tugas sebagai guru tidak lain hanyalah menuntun murid untuk menemukan minat, bakat, dan kompetensinya masing-masing, bukan menuntut murid untuk menyelesaikan pembelajaran di level yang sama dengan murid yang lain. Karakteristik setiap murid dalam pembelajaran tidak sama. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Memahami masing-masing karakteristik murid juga akan membantu pendidik mengetahui langkah yang tepat untuk menarik mereka aktif saat belajar. Saya juga akan mengemas pembelajaran harus lebih menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar siswa meningkat. Dalam menjalankan tugas, guru juga harus sabar dan ikhlas dalam mengemban tugas menuntun anak didiknya, sehingga tidak hanya menghasilkan anak didik yang memiliki kecerdasan intelektual, namun juga memiliki akhlak yang baik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang akan saya lakukan dalam mencerminkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran. Dalam konsep merdeka belajar, mengedepankan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam merancang dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Ketika murid memiliki kendali atas pembelajaran, mereka cenderung merasa lebih puas dengan pengalaman belajarnya. Ini dapat meningkatkan persepsi positif terhadap pendidikan dan mengurangi tingkat kebosanan atau ketidakpuasan. Ketika murid memiliki kebebasan untuk memilih topik yang diminati, mereka cenderung lebih mendalami materi pembelajaran tersebut. Dengan menerapkan merdeka belajar, siswa memperoleh keterampilan dan pembelajaran mandiri yang akan membantu mereka terus belajar sepanjang hayat. Ini penting dalam era di mana pengetahuan terus berkembang dengan cepat. Lalu, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Saya akan merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan membuat kesepakatan kelas bersama murid dengan menampung masukan dari mereka, sehingga akan tercipta proses pembelajaran yang diinginkan bersama murid dan guru. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator atau menerapkan sistem AMONG yang menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharap. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
Pendidikan tidak semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan transfer nilai budi pekerti, diharapkan peserta didik dapat menghargai kehidupan orang lain. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya, bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang bisa digugu dan ditiru. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Pembelajaran berbasis kearifan lokal akan berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman anak tentang kearifan lokal masyarakat setempat. Sehingga peserta didik sebagai generasi mendatang dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam berperilaku dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis kearifan lokal juga dapat meningkatkan nilai karakter siswa yang bersifat positif. Pada topik pembelajaran tertentu, saya mengajak murid-murid keluar kelas dan mengajak mereka untuk lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat. Murid diarahkan untuk melakukan aktivitas yang bisa membawa mereka pada perubahan perilaku terhadap lingkungan dan budaya sekitar. Selanjutnya, saya akan bekerja sama dengan orang tua murid. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. Komunikasi antar pihak merupakan salah satunya. Adanya kerjasama orang tua dengan guru maupun pihak sekolah sangatlah diperlukan dalam perkembangan peserta didik, terutama anak usia dini yang masih perlu perhatian yang khusus dari orang tua dan guru. Guru perlu mengenal peserta didiknya secara spesifik agar pengajaran yang dilakukan bisa optimal. Kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya menanamkan kognitifnya saja, tetapi diperlukan penanaman budi pekerti yang baik dan berhamba pada murid. Ki Hajar Dewantara menawarkan konsep pendidikan yang mengutamakan kasih sayang, membawa anak untuk lebih memahami dunianya karena setiap anak adalah individu yang unik dan tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.